Recording in progress gimana ini? Kalau recording gimana sih? Setiap kelas ditunjuk untuk ini ya. Iya itu ditunjuk untuk jadi duta baca. Ya. Setiap kelas ditunjuk untuk jadi duta baca. Welly, ya, siap. Welly kalau ditanya. Bella Ramadan sudah hadir. Ibu yang buka ya, berarti ya ibu aja langsung. Udah. Assalamualaikumnya biar benar. Oh. Udah ini udah mulai kita. Oh ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak? Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Anak-anakku SMP Negeri 14 dari kelas 9A sampai 9C. Semoga kalian tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan karena wabah COVID Omikron ini masih tinggi di daerah Tangerang. Tetap jaga kesehatan dan jangan banyak keluar rumah kalau tidak terlalu penting ya. Anak-anakku, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan hadirnya kita hari ini berarti kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk beraktivitas, untuk belajar, untuk mendengarkan suara ibu. Ibu juga bisa melihat wajah kamu nih yang hadir hari ini, yang kelihatan wajahnya, yang segar, yang sudah pakai seragam, yang atau mungkin tidak tampil wajahnya. Alhamdulillah, kita harus syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan bangun tidur pagi-pagi masih ada nafas kita. Masih tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bergerak, mata kita masih bisa ngedip. Berarti kita masih diberi nikmat kehidupan. Nah, anak-anakku, supaya nikmat kehidupan kita syukuri, maka semua tugas-tugas guru dari 10 mata pelajaran harus kamu laksanakan dengan baik mumpung kamu lagi sehat. Kalau udah sakit, guru juga memaklumi, ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 9, bab kita adalah bab terakhir mengenai teks cerita inspirasi. Nanti untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Elizabeth yang akan memberikan beberapa contoh apa itu teks cerita inspiratif. Baiklah, kepada Ibu Elizabeth diperkenankan untuk menyampaikan tentang tema kita hari ini atau bab cerita teks inspiratif. Silakan Bu Eli. Ya, terima kasih Bu Haji Ipak. Selamat pagi semuanya. Masih semangat. Iya. Hari ini kita akan membahas tentang cerita inspiratif. Ibu teringat beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi di sekolah kita itu ada pojok baca ya. Pojok bacanya itu ada di gedung lama, di gedung baru ada pojok baca. Lalu di situ ditata beberapa buku yang cukup banyak supaya pada saat istirahat kalian bisa baca. Nah, sekarang kan pandemi ya, kita nggak bisa hadir di sekolah untuk belajar di perpustakaan maupun di pojok baca yang ada di sekolah. Dan sekarang pojok bacanya udah nggak ada. Nah, untuk itu Ibu guru bahasanya kelas 9, Bu Haji Ipak dan Bu Iis meminta kalian di rumah membuat pojok baca. Minimal buku pelajaran kamu tata di situ dan buku-buku yang lain
Lalu tulis pojok baca. Tujuannya apa? Supaya kalian kalau lihat pojok baca itu langsung ingin mengambil salah satu buku untuk dibaca. Jadi intinya membiasakan kalian membaca. Jadi membaca bukan suatu keterpaksaan, tetapi membaca itu menjadi kebiasaan atau habit, ya. Karena soal bahasa Indonesia semuanya harus dipahami dengan membaca. Soal mata pelajaran lain pun sama. Kalau kalian terbiasa membaca, maka kalian akan lebih mudah mengerjakan soal dan menjawab dengan benar. Oke, kita kembali ke teks inspiratif. Sebelum mulai, kita saksikan video berikut. Ya, anak-anak sudah diputar 2 kali, videonya cukup pendek. Apa sih inspirasi yang terdapat dalam video tadi, film pendek tadi? Ayo apa? Apa coba? Inspirasi apa yang bisa dilihat dari situ? Tadi ceritanya apa? Ada seorang bapak, ya lari, dia menghampiri mobilnya. Mungkin mau meminggirkan sedikit ya, biar mengganggu jalan. Lalu ada seorang pemuda naik mobil, dia makan coklat ya, nyantai. Tapi dia baik, melihat bapak itu kesulitan, dia turun. Tapi dia nggak tahu apa yang diinginkan bapak ini ya. Kemudian si pemuda ini langsung ikut membantu mendorong, tetapi mobilnya malah jatuh ke jurang. Inspirasi apa? Nah, Bantu orang mungkin, Bu. ya inspirasinya membantu orang. Tapi sesuai dengan yang diinginkan orang yang dibantu enggak? Tidak. Ya, tidak. Jadi dorongan itu positif atau negatif? Negatif. Negatif. Negatif atau menjerumuskan.
Nah, dari cerita ini, apa sih yang bisa kita dapat pesannya? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan mungkin, Bu. Ya, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan jika orang itu mengalami kesulitan ya. Misalnya apa? Temanmu menangis. Menangisnya bisa berbagai sebab ya. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan, oh ini dia menangis karena nggak punya uang. Belum tentu kan? Nah, sama dengan Bapak ini. Mungkin ada lagi? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Betul. Apalagi? Mencari tahu dulu sebelum membantu orang, Bu. Iya, betul, Iya, Pak betul. Tur. Ya, Ada lagi? ada lagi? Ayo. Ayo Rindi. Yang lain? Yang lain siapa Rindi. lagi? Siapa Jessica, lagi? Nasa. Fahmi. Yang tampil di sini nama-nama itu ya. Ya, jadi dari cerita itu kita bisa tahu ya, kita membantu tapi akibatnya menjadi tidak baik atau mencelakakan malah. Ya. Oke, kita saksikan video yang kedua. Tunggu ya. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day, then abounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink kink in your think. Doesn't matter what color, well, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called a bound. Bound, bound and rebound. Bound and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First get a leg up, slap it on down.
So every year, long about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Ya, kalian sudah menyaksikan video yang kedua ya. Sudah bisa memahami ceritanya? Sudah. Tokohnya siapa saja yang Domba sama kelinci bertanduk, Bu. ya, domba, kelinci bertanduk. Itu tokoh utamanya ya. Kemudian ada lagi binatang yang lain. Tupai. Ular. Ular. Betul. Berang-berang. Iya. Apakah motivasi yang terdapat di dalam cerita ini? Inspirasi. Siapa yang menginspirasi? Kelinci bertanduk, Bu. Ya, kelinci bertanduk. Siapa yang diberi motivasi atau diinspirasi? Dombanya, Bu. Domba. Caranya gimana? Memberikan semangat mungkin. Ya, memberi semangat. Boleh. Kelinci ini mempunyai masalah apa ya? Mempunyai masalah apa? Tidak Tidak percaya diri. Malu. 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 Tidak Domba percaya malu. diri. Kenapa malu? Karena Ada bulu. lagi. Iya, tidak punya bulu lagi. Kenapa buat domba kok bulu berharga? Karena itu salah satu keunggulannya mungkin, Bu. Iya, salah satu keunggulan atau kebanggaan dari domba itu ya. Oke. Terus kelinci memberi motivasinya gimana tadi? Dengan cara menasehatinya. Apa nasihatnya? Oke. Nasihatnya apa? Jangan mendengarkan kata orang. Untuk tidak merasa malu pada diri sendiri dan Ya. lebih bersyukur. Ya, tidak malu dengan keadaan diri sendiri. Selalu bersyukur. Masih Tadi punya yang berikutnya jangan apa tadi? Jangan mendengarkan kata orang. Iya, jangan mendengarkan kata orang. Ada lagi? selalu menghargai diri sendiri, Bu. Menghargai diri sendiri, betul. Akhirnya domba ini bangkit semangatnya ya. Dia terus menari dan bulunya tumbuh lagi. Kemudian dicukur lagi. Coba sekarang disimpulkan inspirasi apa untuk kalian masing-masing dari cerita tadi. Tadi dombanya sedih, ya kan? Patah semangat. Terus apa lagi? malu. Malu ya. Terus Coba. Tidak percaya diri. Iya, tidak percaya diri. diejek teman-temannya. Iya. Terus Ada lagi? diberi nasihat oleh kelincinya apa? Supaya percaya diri. apa salahnya dengan warna pink kan gitu ya? Iya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya Iya. walaupun dia berwarna pink, tidak punya bulu, dia punya kelebihan lain. Apa salahnya pink? Apa salahnya warna lain kan gitu ya? Terus ditambah lagi, kamu bisa punya kelebihan lain, kata si kelinci. Disuruh apa itu? Disuruh menari dengan loncatan yang tinggi. Nah, menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya potensi lain di tengah malunya dia. Malunya dia tidak punya bulu, warnanya jadi pink tubuhnya. Kemudian si kelinci memberitahu, coba kamu loncat lebih tinggi. Ternyata
teman-temannya ikut nari lagi dan dia bisa melewati musim kan, sampai musim salju, sampai bulunya tumbuh lagi. Berarti bersyukur dengan kehidupan yang dia dapat walaupun dalam keadaan tidak punya bulu. Seperti yang tadi Ibu Ipa katakan, pagi-pagi kita udah diberikan kesempatan hidup, masih bisa bernafas, masih bisa jalan, masih bisa cuci muka, masih bisa minum. Ya, nyambung dengan cerita yang tadi waktu Bu Ipa pembukaan tadi ya. Stop, lanjut Bu Eli. Iya, ya betul yang dikatakan Bu Haji ya. Jadi yang bisa kita ambil dari cerita pertama, kalian jangan terlalu percaya dengan orang yang kelihatannya berbuat baik, tapi ternyata menjerumuskan. Misalnya, kalian rajin mengerjakan tugas, temanmu katanya mau bantu, ternyata setelah berjalan, tugasnya udah selesai, kamu diajak main game online, kemudian kamu keterusan, yaitu jatuh ke jurang. Akhirnya lupa dengan semua mata pelajaran yang diikuti di sekolah, tugasnya keteter, numpuk, kamu main game online. Pertama temanmu itu membantu gitu ya. Kemudian yang video kedua, kalian ini diciptakan oleh Tuhan, semuanya sempurna. Semua indranya berfungsi dengan baik. Itu bersyukur. Kalian diberi orang tua yang baik, itu bersyukur. Kalian bisa di sekolah SMP 14 ini bersyukur karena semua Bapak Ibu guru bersedia membantu kalian. Bahkan tugas yang belum pun Bapak Ibu guru selalu mengingatkan dengan berbagai cara. Itu disyukuri. Jadi jangan seperti yang domba ketika jatuh, dia mengeluh, sedih, putus asa. Untung ada kelinci yang mengingatkan. Jadi dalam hidup ini pasti ada suka dan duka. Tapi itu adalah pikiran kita yang memainkan. Apakah duka ini sebagai suatu ujian, percobaan, atau yang mematahkan semangat, tergantung kita. Kita menganggap, oh ini ujian dari Tuhan, kita harus hadapi, kita harus selesaikan. Jadi jangan dihindari, maka kita akan menjadi lebih dewasa. Itu ya. Oke, dari video tadi semoga menginspirasi kalian untuk pagi ini menjadi siswa yang lebih baik dan nilainya juga menjadi lebih baik. Karena kemarin saya ikut Zoom matematika, Bu Haji Teti mengatakan tanggal 5 April kalian sudah ujian. Waktunya tinggal sedikit lagi, maka harus dipersiapkan. Tadi pagi Bu Elis mengatakan waktu untuk kelas 9 ini adalah waktu yang sangat berharga, yang menentukan karena kalian akan masuk ke SMA. Oke, kita langsung ke tag inspirasi. Masih jam berapa kita? 8.20. 8.20. Ya. Ya, kita di bab 6. Mati ya, Pak. Halo, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke. Sudah terlihat di layar kalian ya? Belum. Belum. Mana, Bu? Bu, Ya, ya.
Ya, sambil menunggu ya anak-anak ya. Bisa dengar suara Ibu ya. Sambil menunggu share screen dari Ibu, tag inspirasi itu ada di halaman buku paket, halaman 147. Sampai terakhir ya, itu halaman 147 sampai 158 ya. Di dalam tag inspirasi yang di buku paket sambil nunggu share screen dari Ibu, udah Pak? Ya, kalian di buku ini kalian bisa baca beberapa cerita inspiratif yang sangat menarik. Kalau misalnya tatap muka, Ibu senang dengan materi ini karena ceritanya bagus-bagus. Oke, kita ke bab 6 menyusun cerita inspiratif. Apa sih yang akan dibahas? Yaitu yang pertama, identifikasi informasi cerita inspiratif. Yang kedua, simpulan cerita teks inspiratif. Tadi kalian lihat video itu sebenarnya sudah menyimpulkan juga. Lalu yang ketiga, telaah struktur kebahasaan, isi cerita inspiratif. Kemudian yang keempat, penyusunan cerita inspiratif. Jadi setiap teks di akhir tugas, kalian disuruh menyusun. Jadi selama di kelas 9 ini kalian sudah menyusun 6 teks. Yang pertama teks laporan percobaan, teks pidato persuasif, cerita pendek, kemudian tanggapan kritis, lalu yang kelima teks diskusi, yang keenam teks inspiratif. Jadi selama kelas 9 kalian mempunyai 6 karya teks ya. 6 karya tulisan. Nah, di bagian slide pertama ini ada gambar. Apa sih yang menginspirasi kalian kalau disuruh cerita kira-kira gimana nih? Ceritanya apa ini? Dari gambar yang ditampilkan ini. Ada yang mau mencoba menjawab? Gambar 2 anak. Ya, gambar 2 anak yang ayo dilanjutkan. Apa ayo? Yang berangkulan, Bu. Iya, berangkulan. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang saling Anaknya menyayangi. saling menyayangi. Dua anak yang saling berangkulan, saling menyayangi. Kira-kira sedang bermusuhan enggak nih? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Enggak. Ya, mereka saling menyayangi, tidak bermusuhan. Terus apa lagi? Adik kakak, Bu. Akur. Akur, ya benar akur. Terus apa lagi? Apa lagi? Tersesat, Bu. Ya, tersesat ya. Enggak ada rumah, ya ini jauh dari rumah ini. Apa lagi? Jauh dari penduduk ini. Iya, jauh dari penduduk ya. Bayangkan kalau dia sendiri. Ini untung berdua. Iya, untung berdua ini. Ayo. Apalagi nak? Kalau berdua biasanya kita bisa diskusi untuk mencari solusi. Bagaimana nih di jalanan yang tidak ada penduduknya, yang nggak tahu kiri kanan ada di mana, tetapi karena berdua, jadi bagaimana ya? Kayaknya ada semangat gitu ya kalau berdua. Makanya ada kelihatan berangkulan, saling menyayangi, mungkin saling menguatkan juga ya. Ayo kita sama-sama. Apalagi ini? Ayo. Ya apa? Apalagi? Ya, dari cerita ini mungkin adik kakak, mungkin dengan teman,
temannya bajunya berbeda. Nah, secara fisik kalian juga satu dengan yang lain itu berbeda, tapi kedua anak ini menerima satu dengan yang lain itu apa adanya. Maka mereka menyayangi karena mau menerima apa adanya. Menerima apa adanya itu tidak hanya kelebihannya, tapi juga kekurangannya itu diterima, maka mereka rukun. Lalu yang dikatakan Bu Haji tadi ya, kalau berdua itu menguatkan, betul. Jadi sebagai teman, kalian sebagai pribadi, kalau ada teman yang sedang mengalami masalah, kalian bisa saling menguatkan. Tuh, waktunya udah mau habis ya. Saling menguatkan. Jadi pagi ini kalian pertama tadi Ibu sampaikan untuk membuat pojok baca. Ya, di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Lalu yang kedua, tadi melihat film pendek, cerita yang dorongan menjerumuskan. Yang ketiga, melihat cerita pendek, dorongan yang apa tadi? Memberi semangat. Iya, terus yang ketiga, yang keempat ini, ya. Jadi kalian sebagai teman itu harus memberi inspirasi yang positif kepada teman yang lain, ya. Jadi kalau pinter jangan egois, tapi memberi kepada temannya, bukan memberi jawaban ya, tetapi memberi solusi kalau temannya mengalami masalah. Bu Haji mungkin mau menambahkan? Intinya dalam cerita inspiratif ini bahwa apapun bisa menjadi inspirasi kita, walaupun kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita bingung, dalam keadaan kita misalnya dalam situasi yang tidak enak. Tapi kalau kita ambil positifnya, pasti dari semua kejadian yang negatif menurut kita itu pasti ada hal yang positif yang bisa kita ambil. Contohnya dalam gambar yang terakhir dilihat, walaupun dia nggak tahu ada di mana, kiri kanan nggak ada rumah, nggak ada penduduk, nggak ada orang yang bisa ditanya, tetapi ketika dia berpikir positif, dia akan mendapatkan solusinya. Ya, jadi jangan berkecil hati, jangan sedih ketika kita ada kesulitan. Karena orang lain pun pasti nggak pernah ngalamin, hanya beda lagi ceritanya. Mungkin kita dikasih sakit, orang lain mungkin dikasihnya nggak punya uang, orang lain dikasih mungkin masalahnya orang tuanya tidak harmonis, walaupun uang ada, walaupun sehat. Di sisi lain ada orang lain yang mungkin walaupun dia miskin, dia tidak punya apa-apa, rumahnya gubuk, bahkan bocor, tetapi mempunyai keluarga yang bagus, yang saling menguatkan. Jadi cerita di sekitar kita bisa menjadi sumber cerita inspiratif untuk kehidupan kita, menjadi lebih kuat, lebih tegar, lebih semangat, lebih positif dalam menghadapi kehidupan. Itu mungkin tambahan dari Bu Ipa. Iya, terima kasih Bu Haji. Nah, untuk pengertian dan ciri teks inspirasi, kalian bisa lihat di buku paket maupun di LKS, bisa dipelajari. Kemudian untuk kelas 9 EFGH, ada tugas di GCR ya. Terima kasih untuk kelas EFGH yang sudah menyelesaikan, sudah selesai. Yang sudah menyelesaikan ulangan harian. Untuk tugas yang belum, silahkan diselesaikan. Sampai di sini dulu. Terima kasih kalian yang sudah hadir, anak-anak hebat. Ya, 113 yang hadir. Ya, tolong yang hadir sekarang menjadi kepanjangan tangan Bu Haji Ipak, Ibu dan Bu Iis untuk mengajak temannya agar minggu depan lebih banyak lagi yang ikut Zoom. Ya. Sekian dari Ibu, silakan Bu Haji untuk ditutup, waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis untuk kelas 9, maka kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya.